keberhasilan pisang goreng tanduk Pak Wo ini bukan karena lain-lain, ini mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala ngasih jalan. Ya, ngasih jalan. Dan Setelah tadi gagal. Ya, 2 kali gagal ya. Kalau sedih ya. Gepan mulai. Ya, welcome Mas Bro Ahmad Tarsusi. Ya, Mas Bro Ahmad Tarsusi ini sebenarnya kita lebih akrabnya manggilnya Mas Bro Tose. Ya. Mas Bro Tose ini sebenarnya dulu aktivis pergerakan juga ya. Saya kenal aktivis pergerakan. Dulu aktif di Ketua GP Ansor ya. Kemudian di beberapa pergerakan juga, saya lihat juga dulu memang sangat aktif ya. Tapi sekarang dia sudah beralih menjadi bisnismen. Ya, sekarang dia sukses di dunia bisnis ya. Dia sudah jadi pengusaha. Kira-kira usahanya itu yang sekarang mungkin lagi viral, lagi banyak dibahas dan lagi viral di media sosial ya. Apalagi kalau bukan pisang goreng tanduk Pak Wo. Ya, nah, hari ini kita undang Pak Wo-nya langsung. Ya. Karena Mas Bro Tose ini mau sering dipanggil Pak Wo. Ya, kukira pisang goreng tanduk Pak Wo itu diambil dari nama Pak Wo tuh. Ya. Sering panggilan. Iya. Karena orang biasanya manggilnya Pak Wo ya. Iya. Pak Wo Tose. Gimana Pak Wo Tose? Kita juga sudah lama sebenarnya tidak ketemu ya. Iya. Tahun belakang lah ya. 2020 lah mungkin terakhir ketemu, ini sudah 2021. Ya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi di podcast Mas Bro ya. Ya, Mas Bro, saya coba ceritakan sedikit lah sebelum sekarang kan pisang goreng tanduk Pak Wo ini viral di media sosial ya kan. Nah, gimana sih cerita awalnya bisa kok kepikiran bisnis atau jualan pisang goreng ini? Ya. Alhamdulillah berawal dari kegagalan. Berawal dari kegagalan, sudah 2 kali buka usaha, namun gagal terus. Ya. Cobaan. Nah, ujian. Iya, ujian. Di awal kita buka toko sembako. Ya, grosiran dengan modal 90 juta. Ya. Tidak bertahan lama, selama 5 bulan. Kolab. Iya, kolab. Habis akhirnya kita tidak putus asa kan, tetap semangat dan mempunyai keyakinan. Akhirnya berpindah mencoba usaha jualan es. Jualan es buah. Es buah itu es pokat, es semangka kan ya. 4 macam es dengan modal 2 juta. Akhirnya tidak bertahan lama. Kolab juga. Sebulan setengah lah umurnya. Akhirnya istirahat di tempat dulu selama 3 minggu dengan berpikir dan meminta petunjuk lah dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya kita mencoba keberuntungan dan keyakinan tadi, tidak putus asa dan tetap semangat. Akhirnya kita berjualan pisang goreng. Iya, pisang goreng tanduk Pak Wo. Nah, akhirnya itu pun dengan modal yang sangat-sangat kecil, modal sekitar 200.000. Iya. Lebih kecil dari yang tadi dari 90 juta, modal 2 juta es, ini 200.000. Kalau grosir tadi di mana kita pernah buka? Kalau toko grosirannya di Pasar Satelit. Iya, Modal 90 juta. Es tadi di tempat jualan pisang goreng ini. Iya. Dengan modal 2 juta tadi. 2 juta. Kemudian baru bikin pisang goreng. Pisang goreng tanduk ini tadi. Modalnya cuma 200.000. Dan sekarang viral. Ya, alhamdulillah kita juga tidak nyangka viral itu kan, tidak nyangka viralnya itu setelah 2 minggu berjalan. 2 minggu berjalan akhirnya viral. Ibu-ibu yang sering belanja ngomongin, "Dek, kamu lihat viralnya kan?" Nah, tidak tahu Bu ngomongan. Tidak mantau di medsos, iya deh. Di Facebook, di Instagram katanya kan, dan di grup-grup katanya kan ya. Akhirnya kita masih tetap biasa baik kan. Nah, setelah berjalan
minggu ketiga akhirnya bertambah ramai. Tambah rame. Ya, jualan pertama itu pisang goreng tanduk itu dengan adonan tepung cuma 1 kilo. 1 kilo Ya, awalnya. awalnya. Alhamdulillah dari pertama jualan sampai sekarang hampir 2 bulan lah, itu habis terus. Pertama itu jualannya dengan adonan sekilo tepung. Ya, sampai sekarang sudah mencapai 25 kilo. 25 kilo Yo, sehari. Satu cabang ini. Satu cabang. Ini alhamdulillah baru buka cabang kedua di depan loket Bisan Tabakoji. Nah, Ya. kalau yang tempat pertama itu di mana? Tempat pertama di depan TK Mardotila, dekat Masjid Baitul Amin, Kelurahan Mulak Suruh. Oh, di Ulas Suruh. Iya, Ya. dekat rumah kita itulah. Berarti dulu awalnya sekilo cuma. Iya. Pisangnya berapa? Pisangnya cuma 5 cc. 5 cc. Ya. Itu berjalan berapa minggu lah ya? Ya, satu kilo dengan 5 cc. Alhamdulillah naik terus. Dari minggu pertama cuman sekilo ya. Sekilo. Naik terus sampai sekarang hampir 2 bulan sudah 25 kilo tepung. Ya. Dan sudah buka cabang baru ya? Ya, alhamdulillah sudah buka Tadi cabang ya? baru di depan loket Pisan. Iya. Mungkin penonton Mas Bro juga mau tahu sih sebenarnya apa sih ngapo terpikir untuk pisang goreng Oh iya. dan ngapo harus pisang tanduk Ya. dan kenapa harus namanya pisang goreng tanduk Pak Wo? Ya. Pertama kita buka pisang goreng ini hobi Hobi ya? dari kecil, dan anak saya itu hobinya makan pisang. Kenapa pisang? Termasuk saya sendiri hobi makan pisang. Dulu masih kecil, masih kelas 1, kelas 2 SD, ingat dulu di kampung itu sering dikasih nenek pisang tanduk. Oh, pisang tanduk. Kalau kata kita sini pisang belbai, pisang panjang. Tapi pisang tanduk itu kan nama kerennya. Nama kerennya. Nama kerennya pisang tanduk. Ingat waktu dulu sering dikasih nenek pisang tanduk itu direbus dan digoreng. Direbus dan digoreng. Itu direbus dan digoreng. Alhamdulillah enak. Ya itulah kebetulan kita hobi makan pisang dan anak kita yang cewek itu hobi makan pisang goreng juga. Nah akhirnya mencoba membuka pisang goreng ini. Nah kita pilih pisang tanduk ini karena pisang tanduk ini belum ada jualnya. Pisang goreng tanduk di Linggau ini belum ada. Nah itu akhirnya kita memilih pisang tanduk. Kalau pisang yang lain kan sudah banyak, pisang kepok, pisang uli kan sudah banyak. Nah kalau pisang tanduk ini belum ada yang jual pisang gorengnya. Kenapa kita buat pisang goreng tanduk Pak Wo ini? Kenapa tidak memilih pisang goreng tanduk tose? Karena tose ini ya bagi saya sedikit banyak sudah banyak yang mengetahui tose kan. Nah kalau Pak Wo ini memang panggilan sehari-hari Pak Wo, tapi kita menyamarkan diri. Jangan sampai tenarnya nanti mendompleng nama kita bukan. Nah, tapi alhamdulillah masih tetap eksis juga akhirnya. Nah, ini keberhasilan pisang goreng tanduk Pak Wo ini bukan karena lain-lain, ini mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih jalan. Ya, ngasih jalan. Dan Setelah tadi gagal. Ya, 2 kali gagal ya. Kalau sedih ya, kalau teringat gagalnya di sembako modal 90 juta itu nangis gitu. Karena tidak terbayangkan toko dengan peralatan yang lengkap itu kita bisa collab dalam waktu 5 bulan. Ya, tapi saya yakin itu hanya ujian dari Allah. Apa kata Allah? Masih yakinkah kamu kepada diriku bahwa di dalam kesulitan? Tapi saya tetap meyakini bahwa Allah bersama saya dan ini hanya ujian. Ya, bukan kegagalan. Mungkin nggak putus asa dari sembako. Jualan es modal 2 juta, collab juga. Modal 200 ribu. Alhamdulillah. Viral ya. Viral, ya. Sudah banyak pelanggan. Dan alhamdulillah omset di satu cabang ini
2 juta dalam 4 jam. Dalam 4 jam. Iya, dalam 4 jam 5 juta, paling lama 5 jam kan Habis bisa duit. pisang. Iya, Iya. itu. Gini Mas Bro ya, tadi sudah pernah gagal ya, artinya sudah pernah jatuh dengan modal yang besar, kemudian jualan es juga gagal, kemudian Allah kasih petunjuk di jualan pisang ini dan viral sekarang, ya kan? Sebenarnya siapa sih yang lebih berperan? Mungkin ada yang lebih berperan di belakangnya Mas Bro ini, Ya. yang ngasih semangat untuk tidak patah semangat. Ya. Keberhasilan dari pisang goreng Tado Pak Wo ini selain dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidak lupa berselawat dan sering bersedekah, dan yang paling utama istri ya, tidak support, tidak pernah menyerah di dalam memberi motivasi walaupun gagal. Ya, ini sudah banyak gagal, sudah berapa kali gagal, ya, tapi istri selalu menyupport, ya. Duit saya pun waktu itu sudah habis. Waktu nak buat pisang sudah habis, di dompet Dakati, di ATM sudah habis nian. Akhirnya ya duit 200.000 duit dari istri juga. Duit 200.000 itu simpenannya juga. Ya alhamdulillah berkat itu jadi panjang sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah kalau sekarang dulu kan 5 sisir Bu. Kalau dalam semenjak viral ini sekarang berapa sisir bisa jual? Alhamdulillah paling sedikit 40 sisir, 50 sisir dalam waktu 4 jam 5 jam. Dalam satu sisir itu berapa bisa jadi berapa pisang? Dalam satu sisir itu bisa menjadi 30 pisang. 30 pisang ya? Ya. Berarti 40 dikali 30 ya? Ya, sekitar 1.200-an ya. Itu ludes dalam 4 jam. Luar bisa biasa. lebih paling sedikit. Karena kita buka pagi itu Bukanya dari jam berapa? Buka dari jam 6 pagi, setengah 6 itu sudah banyak yang ngantri. Sudah banyak yang ngantri. Iya, saya lihat di Facebook itu banyak yang ngantri, kemudian juga banyak yang sebenarnya bukan kecewa sih, kecewanya nggak kebagian, ya kan? Nggak kebagian. Ketika ditanya udah habis, ditanya udah habis. Saya juga sampai hari ini belum pernah cuci. Jadi Mas Bro sekalian tadi saya udah tips saya udah ngajak dia untuk ngobrol, udah dipesanin tolong bawain pisang. Konfirmasi terakhir pisangnya habis. Kehabisan. Luar biasa ya, alhamdulillah. Senior saya juga dan juga bisa dibilang juga teman juga senior juga baik. Sahabat baik juga dan sekarang udah berhasil alhamdulillah. Gini Mas Bro, saya juga pernah dengar katanya waktu awal Mas Bro jualan ini, Mas Bro pernah ketipu uang palsu juga ya? Pertama-tama jualan itu banyak ujian. Ya. Tempat kita itu kan sederhana. Banyak juga kawan-kawan ngomong kok tempatnya sederhana, yang belinya luar biasa dan orang-orang luar biasa. Ya. Padahal tempat kita itu pakai tenda kecil kan. Tenda kecil ya. 2 kali kehujanan. 2 kali kehujanan. Minyak sama pisangnya itu kena air galau. 2 kali itu, dan yang ketiganya kita tertipu. Iya, jadi orang belanja itu duit 50.000 dengan belanjaan 2.000 rupiah, tapi duitnya palsu. 50.000 tadi palsu. Ya, 50.000 tadi palsu. Ya, itulah ujian tadi kan. Nangis. Ujian ini. Iya. Kita baru buka kan. Baru buka sudah dikasih ujian lagi uang palsu. 3 kali ujian loh, 2 kali kehujanan, minyak sampai masuk air galau ya. Tidak bisa dipakai kan, gorengan kena air kan, dan yang ketiga ditipu duit palsu. Nah setelah ditipu duit palsu tadi, hari esoknya sudah mulai rame. Dengan omset 1 juta lebih. Hari itu sehari setelah kena uang palsu. Itu, luar biasa ya. Dari awalnya itu omset baru 200-300 ribu. 300 ribu. Setelah kena tipu tadi besoknya langsung 1,2 juta. Alhamdulillah ya, luar biasa berarti. Berkat ujian dari Allah tadi. Mungkin Allah kasih ujian dulu. Kasih dulu uang palsu tau saya ini.
Dia masih mau jualan apa? Ah. Enggak kan? Ternyata masih. Udah dikasih lah. Iya. Itu. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu siap-siaplah gagal dulu. Siap-siap gagal. Ya? Lebih baik gagal duluan daripada gagal terakhir. Gagal terakhir. Iya. Itu. Jadi terakhir-terakhirnya itu sukses lah ya sama Cak sekarang. Iya. Dan aku lihat kemarin juga hari Minggu Pak Wali Kota kita, Iya. ya Pak Nanan atau Kak Nanan lah kita Nanan, kerap iya. manggilnya ya, Mas Bro Nanan. Iya. Saya lihat kemarin juga ke sana ya. Ya, alhamdulillah. Yang Pak Kak Nanannya kemana? Ke yang cabang atau yang Ke yang di induknya itu. ini induknya ya? Di Ulak Sorong. Borong dia. Ya, beliau pengen datang langsung. Pengen kata, datang langsung. pengen datang langsung melihat. Sebenarnya kan bisa diantar Ya, kan? saya kan sudah ngomong ke Pak Wali balas saya antar. Heeh. Tidak enak lah saya. Nggak, saya mau mantau langsung kata beliau. Mau mantau langsung kan. Alhamdulillah beliau datang itu sekitar jam 10. 10 pagi ya. Ya, jam 10 pagi beliau datang. Nah, waktu beliau datang itu adonannya sudah habis. Adonan habis. Ya, sudah habis. Akhirnya kita tambah lah kan. Tambah alhamdulillah sehingga beliau kebagian. Kebagian. Ya. Banyak beliau beli. Lumayan lah. Lumayan ya. Ya. Iyalah, alhamdulillah Pak Wali juga jingok kan. Ya. Mungkin ngasih support juga lah. Ya, ya, beliau support. ngasih support. Supaya tidak putus asa Ya. ya kan. Beliau sangat senang dengan anak-anak muda yang terus berusaha. Beliau sangat senang. Kalau sekarang omsetnya berapa sih satu cabang? Satu cabang ini alhamdulillah omsetnya lebih kurang 2 juta. 2 jutaan satu cabang. Dalam 4 jam. Dalam habis. 4 jam, paling lama 5 jam. Itu pun dalam banyak yang 4 nggak jam. kebagian. Iya, itu pun banyak yang tidak kebagian. Jadi untuk makan hari esok kebanyakan orang mesennya hari ini. Pesan hari ini untuk Iya, besok. Untuk besok. Belum tentu juga yang pesan hari ini bisa kebagian besok ya. Iya. Iya. Pesan hari ini untuk besok. Iya. Belum tentu juga yang sudah Iya. pesannya kebagian kan? Benar. Karena memang tidak ditambah ya, misalkan kurang nih pesanan kita banyak harus ditambah apa tidak? Ditambah tapi sesuai pesanan Sesuai yang pesanan. sudah mesan yang kemarin kan yang kita Gorengnya di lokasi kan? di lokasi Bukan tetap- di rumah? bukan tetap Walaupun di lokasi. orang pesan hari ini Iya, tetap di lokasi tetap ya. di lokasi. Oh. Nah, saya mau tahu nih, harga satunya itu berapa sih? Kalau Satu pisang. harga satu pisangnya itu kalau di kita ini sangat-sangat murah, Murah ya? dibanding kota-kota besar lainnya. Seperti di Palembang, Prabu Muli dan Lahat. Itu 2,5 3.000. Ya. Kalau di kita sini cuman 35.000. 3 pisang tuh 5.000. Ya, 5.000. Apa lah nyebutnya? 3 biji ya? Ya. Taruhlah 3 biji 3 lah. piece lah istilahnya. 3 piece. Iya, 5.000 ya. Iya. Oh ya lumayan murah sih ya. Iya, lumayan. murah. Pisangnya kan besar kan? Iya, pisangnya kan panjang besar. Besar, Ya. panjang, besar. Ditambah lagi tepungnya kan? Iya, tambah adonan yang Iya. bagus. Iya. Apa sih ininya? Rahasianya dari adonan kita Iya. ini? Dari pisang kita ini, yang jelas kan uang itu galak beli kan karena enak pasti kan? Iya, pasti enak. Nah, apa sih rasio di dalam adonan kita ini? Iya. Yang kira-kira bisa dibuka, yang kira-kira rahasia perusahaan yang dibuka. Jadi memang benar banyak orang-orang belanja itu ya ngomong apa sih istimewanya pisang ini? Iya, Sangki antri. Heeh. Pernah sampai 100 lebih antrian, nomor antrian Ngantri itu. di situ, Iya. pakai nomor. Pakai nomor Luar sampai biasa. 100 lebih. Nah, itulah intinya dari adonan itu kita meraciknya itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. dengan penuh cinta dan kasih sayang, ya. Jadi tidak bisa meracik adonan itu cepat-cepat atau dengan hati dan pikiran yang agak kacau. agak kacau, Yo, ya. makanya kita bikin adonan itu dari jam 3 subuh. Belajar juga subuh ya. Jam 3 subuh itu karena suasana itu kan tenang. Tenang. Yo, kita pun kalau nak belajar dulu kan dianjurkan subuh. Subuh ya Yo, betul. dianjurkan subuh. Sebelum waktu subuh kan, ya. Sebelum waktu subuh. Nah, waktu berdoa dan berzikir juga kan itu waktu sebelum subuh. Iya. Ya, nah alhamdulillah kalau di waktu jam-jam 3 subuh itu kan sampai jam 5 itu kan pas hening. Hening kan itu. Alhamdulillah racikan kita itu barang-barangnya istimewa. Ingatlah kalau kita buka usaha kuliner
khususnya makanan itu jangan pelit di barang, di bahan. Jangan pelit di bahan. Iya, jadi bahan itu bahan yang enak, satu, yang kedua dibanyain. Yo. Kualitas bahannya lah mungkin iya, kan. kualitas, Kualitas adonan. barang sekarang kan banyak yang KW1, Yo, KW2. Ya itu kan? pun kita pun menggoreng pun dengan minyak Fortune. Minyak Fortune. Iya, bukan minyak yang murah. Iya, minyak Yang lainnya memang bukan. berkualitas lah ya. Yang berkualitas, yang banyak dipakai ibu-ibu lah. Iya. Iya, itu. Yang banyak dipakai bapak-bapak juga, tapi Iya. dalam bentuk mobil. Iya, mobil. Mobilnya tuh bagus ya, apalagi Iya. minyaknya. Itu. Tuh. Oke. Ini kan sudah 2 cabang sekarang. Iya. Ada rencana buka cabang baru enggak? Sebenarnya kalau untuk muka cabang baru itu tidak ada ya. Enggak ada ya. Tapi kalau memang ada sahabat-sahabat yang ingin mengajak kerjasama, tapi sahabat kental lah ya, Iya, yang kental. yang sudah tahu dengan kita sudah tahu dengan dia, kita ikut bantu lah. Ikut bantu ya. Iya. Ada apa namanya? Brandnya brand Iya, kita, adonannya adonan kita. kita. Ya. Kalau orang-orang yang tidak kita kenal mungkin kita tidak mau karena prinsip saya itu senang membantu. Nah, alhamdulillah dengan berjualan pisang goreng tanduk ini para petani Yes. para petani pisang tanduk dan para pedagang pisang tanduk ini alhamdulillah omset mereka sudah meningkat jauh. Saya sangat senang dan bersyukur kepada Allah ini membuka pintu rezeki yang juga lain untuk mereka kan. ya, seperti yang viral kemarin itu apa, daun keladi. Iya. Daun keladi itu kan selama ini tidak Tidak ada terjamah, harga, iya. tidak ada harga. Nah, begitupun pisang tanduk ini. Pedagang itu ya, pedagang pisang tanduk ini selama ini tidak mau jualan pisang itu, tidak laku. Karena itu yang belinya ya. Ada yang laku pun itu dibeli mentah sedikit untuk buat keripik. Sedikit. Nah, jadi Mas Bro, setelah pisang goreng tanduk Pak Wo ini viral, berarti berdampak juga dengan yang Alhamdulillah. jualan pisang ya? Jadi berdampaknya dengan petani pisang, pisang khusus pisang tanduk dan pedagang pisang tanduk. Omset mereka jauh Lebih banyak sekarang. lebih banyak ya? sekarang. Karena banyak masyarakat itu lebih mengenal dan lebih pengen makan pisang tanduk itu. Iya. Karena selama ini mungkin orang lebih tahu pisang Ambon. Yo, Ya. Beda kan? yang lebih tahu untuk digoreng ini pisang uli, pisang lilin, Iya. dan pisang kepok. Iya. Ya itu. Sambil ngopi, Ya, Mas siap. Bro. Cuma enggak tip pisang gorengnya. Sayang kehabisan tadi. Sudah dipesan padahal. Iya. Iya. Itu enggak tahu ya. Aku sudah mesen. Cuma aku sudah mesen lagi enggak kebagian. Berarti kalau nak makan pisang tanduk Pak Wo harus cepet-cepet. Iya. Pak Wo nyolong bangun, kamu lah tungguin. Pak Wo tuh jam 3 lo bangun. Lah bangun. Jadi jam 2:30 kamu tunggu lah depan rumahnya. Itu. Memang berat ujian Iya. awal-awal dan sampai sekarang pun Masih tetap, ya? tetap itu banyak orang yang tidak senang karena melihat saking viral dan larisnya. Iya. Padahal mohon maaf ya, sekarang kan sudah ada yang jual-jual pisang goreng tanduk. Itu pun saya ikut mendoakan supaya dagangan mereka ikut laris Ikut juga laris sama juga. kita. Saya mendoakan terus itu. Ya karena viralnya pisang tanduk ini kan bukan sebuah yang disetting-setting, yang Bukan. dibuat-buat, Bukan. karena memang ketika itu memang rame, dan Iya. itu akan viral dengan Iya, sendirinya. dengan sendirinya. Ya kan? Itu. Nggak bisa, ada pencitraan. Nggak bisa. Ya kan? Kita dulu dari awal sampai 3 minggu lah ya, 1 bulan lah jualan pisang goreng itu belum pernah posting di Facebook, Iya. belum pernah posting di WA. Aku juga nggak tahu. Iya. Kalau Mas Bro Tose itu jualan pisang goreng. Ya kan? Itu. Tahunya dulu sama-sama Iya, aktif di lapangan gitu ya kan. Tahunya jual sembako lah kecil terakhir. Sembako, Kalau jual es aku udah tahu Pak Iya. Wo. Kemudian baru tahu juga dari istri aku sebenarnya. Iya, iya, iya. Ini jualan pisang tanduk goreng Pak Wo, ini jualnya Kak Tose. Hah? Oh. Apa iya? Iya, iya, iya. Dah baru aku cek di Facebook. Iya, iya. Baru iya nih. Oh iya nih ternyata. Makanya aku kontak kan. Iya, iya, iya. Kapan kita ngobrol? Iya, iya, iya. Itu. Jadi memang dari dikit tadi ya, berapa sisir sekarang berarti ngambil bahan baku pisangnya lebih banyak kan sekarang. Ya, alhamdulillah. Dari awal itu sebenarnya agak kebingungan nyari stok pisang. Dari stok pisangnya. Karena itulah pedagang pisang tanduk itu takut jualannya tidak laku. Yang kedua, Tidak laku. petaninya ini masih sedikit menanam.
Dan juga walaupun ada petani pisang tanduk ini tidak tahu nak dijual kemana. Nah sekarang alhamdulillah pisang tanduk sekarang semakin banyak, Makin dikenal. ya semakin dikenal. Nah sekarang juga harga pisang tanduknya sudah naik. Sudah naik pula. Itu ini apa Iya. namanya? Kalau istilah itu efek domino ya. Alhamdulillah. Pisang yang lain. pisang goreng tanduk Pak Wo viral, kemudian secara umum wong sudah kenal pisang Ya, tanduk. Pisang tanduk dimanapun wong nak nyicipnya. Ya, benar. Dan yang tadi tempat Mas Bro Tos yang ngambil bahan juga sekarang diambil lebih banyak, ya kan? Lebih banyak. Artinya kan yang dapat rezekinya lebih banyak. Ya, lebih Ya banyak. kan? Tidak cuma tempat Mas Bro ngambil pisangnya wae. Ya, Yang jualan pisang tanduk juga kecipratan ya kan? kecipratan kalau alhamdulillah. Oke, Mas Bro sekalian ya. Tadi udah dibahas panjang lebar ya suka duka dan bagaimana awal perjalanan bisa viral seperti sekarang dan juga memberikan efek domino kepada pelaku usaha yang lain seperti yang pastinya yang jualan pisang ya, pisang tanduk tadi ya. Nggak cuman Mas Bro Tose yang sukses di jualan pisang tanduk goreng, tapi penjualan pisang juga meningkat. Orang juga tahu pisang tanduk seperti apa kan. Nah, Mas Bro mungkin kan sering banyak tak kebagian ini ya. Dan juga mungkin aku lupa tadi bahasnya. Kita nih buka jualannya setiap hari apa, Bay? Ya. Kalau bukanya itu setiap hari. Setiap hari ya, Senin sampai Senin lah ya. Buka setiap hari. Itu pun palingan 2 minggu sekali libur itu karena masih terkendala pisang. Oh, masih terkendala pisang. Masih susah nyarinya. Karena stok kita, kebutuhan kita kan itu banyak. 40 sampai 50 sisir dalam setengah hari itu. Dalam setengah hari itu ya. Dalam waktu 4 jam 5 jam lah. Iya. Jadi memang membutuhkan stok pisang yang banyak. Nah, saya yakin dalam 2 minggu atau 1 bulan ke depan stok ini pasti akan banyak lagi. Ya. Karena para petani pisang ini sudah mulai banyak tahu pisang tanduk. Pisang tanduk ini jualnya ke kita dan juga banyak orang-orang yang mencari pisang tanduk ini tadi. Ya. Nah, Mas Bro kita setiap hari itu bukanya dari jam berapa? Kalau buka kita dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya? Ya, jam 6 pagi itu kita sudah siap. Sudah buka 2 cabang nih sudah siap galau ya? Ya, yang cabang yang baru ini alhamdulillah hari ini sudah benar-benar siap. Benar-benar siap ya? Benar-benar siap, sudah mulai tadi. Alhamdulillah dalam waktu berapa jam habis juga. Dan sekarang awal cerita jualan pisang ini kan sendirian ya? Ya. Sekarang sudah berapa karyawan? Alhamdulillah sekarang sudah 4 karyawan. 4 karyawan ya di 2 cabang ini ya? 4 karyawan. Iya, alhamdulillah berarti udah buka kasih rezeki sama orang lain juga kan? Nah, Mas Bro kan sekarang kan zaman kan sudah canggih nih, sudah digital semua kan. Kita juga ada mungkin salah satu aplikasi yang memang menyediakan apa namanya ya? Saya malas sebenarnya nyebut namanya ini ya. Iya. Anggaplah aplikasi pembelian apa sih namanya? Online lah ya. Iya, online. Kita produk lokal kita sendiri sebenarnya ada. Ya. Kang Ojek. Kang Ojek. Ya kan? Benar. Punya almarhum bukan sih? Ya, almarhum. Almarhum ya. Almarhum. Atau aplikasi lain lah yang serupa lah ya. Yang serupa. Ada nggak rencana kita kerjasama untuk mungkin lebih meningkatkan penjualan dan juga memberikan menebus rasa kekecewaan masyarakat yang nggak kebagian? Ya. Begini ya. Kita saat ini kan masih baru. Baru ya. Baru hampir mau masuk 2 bulan. Karena masih banyak kekurangan hal yang wajar. Nah, kekurangan kita itu apa yang disampaikan tadi bahwa masih banyak orang yang belum merasakan dan merasa belum mencicipi. Nah, kedepannya kita kekurangan ini tadi dalam seminggu ke depan akan kita perbaiki. Nah, nanti kita untuk saat ini kita kan masih di tempat ya. Masih di tempat ya. Nanti mungkin minggu depan kita mempersiapkan diri untuk istilahnya apa? Delivery ya. Delivery ya. Delivery nanti kita menyiapkan kerjasama dengan
Yang online tadi lah ya. Bukan. Ya, kita membuka lapangan pekerjaan orang-orang kita sendiri. Oh, yang antar ya. Yang antarnya nanti palingan nanti ada ongkirnya sedikit lah. Oh, gitu ya. Jadi di sini nanti jadi tidak ikut antri dan tidak terlalu lama. Iya, cukup pesan mungkin via WA atau via apa nanti? Ya, nanti mungkin ada via yang WA. antar. Ya, via WA. Dan yang kedua, kita untuk meningkatkan pelayanan ini tadi dari pertama kita cuman satu wajan lah ya. Iya, satu kuali. Satu kuali. Sekarang sudah nambah 2, mungkin minggu depan akan menambah Nambah jadi lagi. 3. Oh. Jadi lebih satu lokasi akan ada 3. 3 wajan. Tiga wajan. Lebih banyak lah bisa gorengnya lebih ya. banyak, lebih cepat kan. Karena kemarin ya harap maklum kita masih baru kan. Iya. Jadi masih banyak kekurangannya ini tadi bentuk pelayanan. Iya. Jadi nanti berarti masyarakat boleh mesen via WA, nanti ada yang antar ya. Antar. Paling ongkirnya aja. Ya, ongkirnya aja, tidak seperti ongkir-ongkir yang lain istilahnya. Iya, karena di aplikasi online yang satu itu tuh ya. Selain harga dinaikkan, ongkirnya juga mahal, ya kan? Jadi kadangan tuh kita pesennya berapa, bayar ongkir sama harganya itu lebih banyak kan dia dapatnya daripada pelaku usahanya. Jadi nanti kita harga tetap ada Cuma tambah ongkir ya. Untuk ongkirnya yang mungkin antar tidak terlalu besar seperti yang itu. Mungkin disesuaikan jarak lah ya. Karena yang ngantar juga kan butuh bensin, ya kan? Ya mungkin lah mau gratis, ya kan? Harga tetap tapi ya. Harga tetap. Tuh, jadi buat Mas Bro sekalian ya, Mas Bro dan Sis Bro sekalian nanti akan kita informasikan juga. Nanti saya minta update sama Mas Bro Tose ini. Kalau nanti sudah bisa delivery ya. Delivery mungkin minggu-minggu depan. Minggu depan lah ya. Mempersiapkan diri untuk delivery, tetapi harga tetap dan ditambah sedikit ongkir. Ya, untuk yang nganter ya. Buka lagi nih lapangan pekerjaan untuk. Kami akan delivery kami 2 orang nanti. 2 orang ya. Ya, 2 orang dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya. Bisa ngalahin punyanya si Kaisang. Iya kan? Bisa ngalahin punya anaknya Pak Jokowi. Iya. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang tidak mungkin, ya kan? Ada sang pisang dan ini ada sang pisang tanduk punya Pak Wo, ya kan? Itu. Oke, Mas Bro ya, terima kasih atas waktunya. Ya kan, banyak suka dukanya yang sudah diceritain sama kita semua di sini dan tentunya kami mendoakan lah ya. Mendoakan supaya bisnis Mas Bro ini lancar. Amin. Ya kan, rezekinya bertambah dan bisa nambah karyawan lagi dan bisa buka cabang lagi. Amin robbal alamin. Terima kasih Mas Bro, thank you. Ada pesan. Oke. Sorry. Oke ya. Silakan. Saya sedikit memberi pesan dan motivasi ya, siap. kepada sahabat-sahabat anak-anak muda seperti kita semua. Yang pertama, kita jangan gengsi untuk membuka usaha. Yang kedua, kita harus tetap semangat, bahwa semangat itu motivasi diri kita sendiri bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketiga, jangan takut gagal, karena orang berhasil itu berawal dari kegagalan baru mencapai kesuksesan. Itu saja. Mudah-mudahan anak-anak muda yang lainnya cobalah merintis usaha dari sekarang. Lebih baik merintis usaha itu modal kecil tetapi untungnya besar daripada modal besar tidak mempunyai untung. Ya, itu saja. Karena saya juga belajar dari pengalaman-pengalaman pribadi saya dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah besar saat ini. Jangan melihat keberhasilan mereka, tetapi lihatlah merintis mereka waktu dulu prosesnya. Insya Allah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yes. Oke, terima kasih Mas Bro atas motivasi dan pesannya ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa juga mulai berpikir untuk bagaimana membangun bisnis ataupun usaha dari yang kecil-kecil. Ya. Terima kasih Mas Bro. Sama-sama. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang lagi. Thank you.